Halo sahabat pemburu amatir. Bayangin kalau kamu bisa panen padi dan kepiting dari satu sawah yang sama. Nggak perlu tambak, nggak perlu laut, cuma sawah biasa yang ternyata luar biasa. Di Tiongkok, ribuan petani sudah menerapkan sistem unik ini selama bertahun-tahun. Hasilnya, mereka bukan cuma menghasilkan padi berkualitas tinggi, tapi juga kepiting bernilai fantastis. Gimana bisa satu lahan ngasih dua sumber cuan sekaligus? Yuk, kita bongkar bareng rahasia sawah ajaib yang mengubah hidup petani di Tiongkok. Dan mungkin bisa jadi inspirasi buat petani kita juga. Selama berabad-abad, para petani di seluruh dunia terus berinovasi mencari cara untuk memaksimalkan hasil panen mereka. Dari sistem irigasi modern, pemupukan organik, sampai teknologi drone pertanian. Tapi ada satu inovasi sederhana yang terbukti luar biasa. Pertanian terpadu, yang menggabungkan dua ekosistem berbeda dalam satu lahan. Nah, di Tiongkok, inovasi ini diwujudkan dalam bentuk yang unik, sawah padi yang juga menjadi kolam kepiting. Kedengarannya aneh, tapi justru disitulah letak kehebatannya. Metode ini bukan cuma meningkatkan hasil panen, tapi juga berhasil memperbaiki ekonomi ribuan keluarga di pedesaan. Pusat utama sistem ini ada di kota Panjin, Provinsi Liaoning, Tiongkok. Di kota ini, lebih dari 10.000 petani telah membangun industri yang memadukan budidaya padi dan kepiting sawah. Menurut data dari Kementerian Pertanian Tiongkok, Asosiasi Beras Panjin menjual sekitar 700.000 ton beras setiap tahun, dengan omset lebih dari 5 miliar yuan, atau sekitar 650 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, area budidaya kepiting di Panjin sudah mencapai 1,7 juta mu, setara dengan 280.000 hektar, yang menghasilkan sekitar 75.000 ton kepiting per tahun. Bisa dibilang, sawah mereka bukan cuma sumber pangan, tapi juga mesin uang alami. Lalu gimana sih sebenarnya cara kerja sistem ini? Para petani Tiongkok memodifikasi sawah mereka dengan menggali parit dan kolam kecil di sekitar lahan padi. Air dari parit itu menciptakan habitat sempurna untuk kepiting air tawar. Ketika padi mulai ditanam, petani melepaskan kepiting sawah Tiongkok ke dalam air. Kepiting hidup bebas di sekitar akar padi, memakan gulma dan serangga yang biasanya jadi hama tanaman. Jadi, mereka membantu petani menjaga sawah tetap bersih, tanpa pestisida kimia. Sebaliknya, tanaman padi memberi keteduhan dan tempat berlindung untuk kepiting. Simbiosis alami yang saling menguntungkan. Sistem ini umumnya dilakukan dalam 3 tahap utama. Tahap pertama, persiapan lahan. Petani menyiapkan sawah, menggali parit di tepi, lalu memastikan aliran air stabil. Setelah padi ditanam, beberapa hari kemudian kepiting dilepaskan. Tahap kedua, masa pertumbuhan. Saat padi tumbuh, kepiting berkeliling mencari makanan alami seperti siput dan serangga. Selain membantu mengendalikan hama, kepiting juga menggemburkan tanah, membuat akar padi lebih mudah menyerap nutrisi. Tahap ketiga, panen ganda. Ketika padi siap dipanen, sawah dikeringkan. Air surut, kepiting jadi mudah ditangkap, dan padi bisa dipanen tanpa repot. 2 hasil, 1 proses. Efisien banget kan? Sekarang bagian paling menarik, hasil dan cuannya. Setiap 0,16 hektar sawah bisa menghasilkan sekitar 100 kg kepiting. Kalau dihitung, tambahan pendapatan petani bisa mencapai 1.400 dolar per mu, di luar hasil panen padinya. Selain itu, karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia, hasil padinya tergolong organik dan bisa dijual lebih mahal. Produk ini dianggap premium di pasar domestik Tiongkok, bahkan mulai menembus pasar internasional. Dengan kata lain, para petani nggak cuma panen hasil alam, tapi juga panen keuntungan. Selain meningkatkan ekonomi, sistem ini juga punya dampak positif buat lingkungan. Karena nggak ada bahan kimia berbahaya, kualitas air di sawah tetap terjaga. Kepiting berfungsi sebagai pengendali hama alami dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Tanah jadi lebih subur, air lebih bersih,
dan hasil panen lebih sehat. Bisa dibilang sistem ini adalah contoh nyata pertanian berkelanjutan yang berjalan harmonis dengan alam. Keberhasilan sistem padi kepiting di Tiongkok kini menginspirasi banyak negara lain. Mulai dari India, Vietnam, hingga beberapa wilayah di Indonesia, petani dan peneliti mulai menjajaki cara serupa. Permintaan dunia terhadap padi organik dan kepiting air tawar terus meningkat. Jadi nggak heran kalau model pertanian ini bisa jadi game changer untuk masa depan pangan global. Jadi, sahabat pemburu amatir, dari sistem sederhana di sawah Panjin, Tiongkok, kita belajar satu hal penting. Kalau manusia mau bekerja sama dengan alam, hasilnya bisa luar biasa. Bayangkan kalau sistem seperti ini bisa diterapkan di desa-desa Indonesia. Petani bisa panen padi dan kepiting organik tanpa merusak lingkungan. Dua keuntungan dalam satu lahan. Menurut kamu, apakah model sawah seperti ini bisa sukses kalau diterapkan di daerah kita juga? Pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan inovasi-inovasi absurd tapi nyata di dunia pertanian dan perikanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini bukan milik channel pemburu amatir. Seluruh materi visual digunakan untuk tujuan edukasi, informasi, dan analisis, agar penonton bisa belajar dari sistem pertanian di berbagai negara.